Biar sama semua pakai kakak. Ya, kalau saya sih Mas atau Mbak gitu ya. Kadang ada orang yang nggak suka dipanggil Mas, ada teman-teman ya. Mas, jangan panggil saya Mas dong, panggil aja kakak gitu. Ya udah. Jadi kita ngikutin aja teman-teman. Apa yang biasa menjadi panggilan dari orang itu. Gitu. Saya sering kok teman-teman. Bisa diulang kamu ya. Ya. True story dihapuskah yang pagi, siang, sore jika malam dikirim? Enggak perlu Pak Rudi. Jadi yang tadi Pak, 4 itu adalah cukup 1 hari Pak. Jadi kalau contoh Bapak upload yang pagi, panggilnya Cinta. Beda lagi ya kalau panggilnya Cinta ya. Yang satu dipanggilnya Rangga gitu nanti ya. Nah, teman-teman. Jadi kalau 4 ini, yang tadi udah diupload pagi teman-teman, yang siang udah upload lagi Pak. Yang pagi nggak perlu dihapus gitu ya. Kemudian upload lagi sore, yang siang sama pagi nggak perlu dihapus Pak. Prinsipnya 4 kali aja teman-teman. Jangan terlalu banyak. Pak, saya lebih dari 8, udah terserah deh. Gitu ya. Kenapa teman-teman? Karena terlalu banyak story, maka di situ orang juga tidak akan melihat. Nah, itu poinnya teman-teman. Mungkin teman-teman terlalu semangat gitu ya, dipasangin semua foto-foto produk terbarunya. Tapi jangan berharap teman-teman akan dilihat sampai akhir. Yang bisa jadi di scroll tuh teman-teman ya. 6 sampai 18, ya betul. Jam 12 sampai jam 1 bisa Pak. Itu ya benar, siang. Yes. Aduh, saya nggak ngerti pasang story. Ya udah Pak, kalau nggak ngerti pasang story nggak usah dipasang Pak. Ya, manggil Mbak atau Mas apabila kita sudah tahu jenis kelaminnya customer kita. Kalau kita tahu, ya itu tanya dong, Bu Dina. Tanya dulu. Ya pertama kali kan kita memang nggak tahu, ya tanya. Jadi ada chatting masuk. Contoh gini, Bu Dina, ada chatting masuk. Permisi Kak, boleh tanya untuk yang tipe ini apakah masih ada? Kan gitu pertanyaan mereka. Oh baik, terima kasih Kak. Mohon maaf sebelumnya dengan siapa saya berbicara. Itu teman-teman. Oh, saya dengan Deborah dari Bandung. Oke, Kak Deborah, mohon maaf sebelumnya. Saya lebih nyamannya panggilnya Kak Deborah atau Mbak Deborah. Nah, itu teman-teman tanyain. Lebih nyaman dipanggil apa? Oh ya, saya biasa dipanggilnya Ibu. Ya udah, berarti nanti saya menyimpannya adalah Ibu Deborah. Bahasanya seperti itu, teman-teman. Kalau teman-teman nggak tanya, ya teman-teman nggak akan tahu. Gitu ya. Ya, oke, kemudian teman-teman lanjut ya. Berikutnya adalah copywriting. Nih, copywriting ini adalah bahasa penyampaian kepada customer. Seperti tadi yang saya sering contohkan tuh teman-teman ya, copywriting bahasa-bahasanya. Jangan sampai bahasa copywriting yang teman-teman berikan itu bahasanya seperti seperti ingin apa ya? Kalau saya bilang sih arogansi contohnya ya. Oh produk ini bagus, nggak ada yang lainnya. Kalau nggak mau beli ya sudah. Nah ini contoh arogansi teman-teman. Jadi copywriting ini harus teman-teman memberikan kenyamanan kepada penerima pesan. Walaupun teman-teman di sini apa namanya menganggapnya customer adalah raja ya atau pembeli kan sekarang tuh sering ya teman-teman ya orang kalau beli online malah yang beli itu yang kurang ajar gitu ya. Nah teman-teman kita jangan pengaruh teman-teman. Tetap profesionalismenya kita dalam berjualan tetap dilakukan. Copywriting yang harusnya dipasang atau diberikan itulah yang diberikan. Gitu. Kemudian teman-teman bahasa. Bahasa ini gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan sampai menggunakan bahasa daerah. Itu karena siapa tahu customer itu ada yang nggak suka dengan penggunaan bahasa daerah yang kita berikan. Gitu ya. Kalau masih muda, cantik kalian tanyain ya Pak, udah nikah apa belum? Nah, selanjutnya terserah Pak Eko Pak. Ya, mau ditanyain udah nikah atau belum gitu ya. Mau ditanyain yang lain-lain silakan Pak. Gitu ya. Yang penting itu bahasanya teman-teman. Jadi bahasa di dunia maya teman-teman. Itu prinsipnya sama seperti kita bahasa di dunia nyata. Pada saat saya ketemu Bu Lilis di restoran contohnya, tempat terbuka, pasti bahasanya seperti itu. Samakan pada saat kita ketemu orang menggunakan media maya di chatting, bahasanya sopan santunnya juga sama teman-teman. Ya, itu yang saya lakukan dari dulu teman-teman. Gitu ya. Oke, Mas, apakah kami nggak bisa chat di grup Telegram? Oh, masuknya ke yang satu lagi aja Pak, kalau supaya bisa chatting. Kalau yang di juara WA itu memang saya bagian strategi ya, teman-teman tinggal copy paste aja. Gitu. Kalau yang satu lagi di kelas di Kijos itu bisa komunikasi. Betul Pak, salah satunya saya daya tarik perhatikan SPOK. Oke, WA Bisnis saat ini sudah bisa dipakai dalam satu HPK, bisa.
Oke, kemudian, banyak ya apa ini? Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ya di sesi pertanyaan tadi. Nanti teman-teman akan saya buka sesi pertanyaannya. Gitu. Jadi mohon maaf nih kalau chattingnya terlewati. Karena saya kejar waktu teman-teman, awalnya teman-teman terlalu malam nih, udah jam 9 lewat ya. Masih dapat poin 2 nih. Ada 5 poin teman-teman gitu ya. Oke, semoga teman-teman masih semangat nih belajarnya. Saya sering ditipu di jualan online. Ya, pastikan kalau itu kan kembali lagi kepada kita meriset ya. Meriset toko yang kita pergunakan sebagai tempat untuk jual beli. Kita harus pintar teman-teman risetnya. Jadi, Pak, saya melihat dari rating dan sebagainya gitu ya. Hal yang paling biasanya ini teman-teman, paling bisa kita lihat adalah rating. Wah, ternyata yang beli banyak, Pak. Coba cek dulu komentarnya banyak nggak gitu loh. Yang komentar banyak, penjualnya 5.000 pieces, tapi yang komentar cuma satu doang, kan nggak mungkin teman-teman kayak gitu ya kan. Oke, kalau aku alhamdulillah nggak pernah tertipu di dunia online ya. Alhamdulillah ya, kita semua sama-sama berdoa teman-teman supaya kita main digital ini, main online tidak tidak pernah menipu orang, termasuk kita sendiri tidak pernah ditipu orang. Amin. Itu ya teman-teman ya. Siap, silakan Pak Hartono. Oke ya teman-teman. Sampai di sini oke ya teman-teman ya. Jadi poinnya adalah teman-teman database ya. Ini masuk ke dalam manajemen WhatsApp data ya. Database teman-teman tadi yang teman-teman tidak pernah berinteraksi kalau bisa dibuang saja, atau teman-teman kalau masih sayang dengan kontaknya, hubungin, interaksi teman-teman. Kemudian labeling adalah penamaan dari kontak yang teman-teman milikin, itu kalau bisa diatur sekarang teman-teman, ya diganti. Termasuk teman-teman apabila menyimpan kontak baru dari luar, gunakan labeling yang tadi saya sampaikan. Berikutnya teman-teman konten ini adalah tentang pemasangan story ya. Story ini ada 4 teman-teman waktu yang bisa teman-teman pergunakan. Kalau soal pinjol itu gimana Kak? Soalnya saya sering, waduh, itu udah ranahnya bukan ke sini kayaknya Pak Mas Raffi Muhammad ya. Itu di mana-mana sudah meresahkan gitu. Saya hanya berdoa aja bagi teman-teman semua untuk jauhi itu. Ya, mudah-mudahan teman-teman kalau seandainya butuh sesuatu, butuh dana dan sebagainya, alternatifnya adalah gunakan ilmu yang sudah diturunkan dari baginda Rasulullah, apa teman-teman jualan. Insya Allah teman-teman nanti terhindar dari utang. Gitu ya. Oke, lanjut teman-teman. Di sini lanjutnya adalah copywriting. Ya, jangan sampai ya teman-teman ya. Di sini adalah copywriting teman-teman. Untuk copywriting tadi ya teman-teman seperti yang saya sampaikan, bahasa penyampaian ya, kata-kata yang teman-teman sampaikan kepada customer, kepada database teman-teman semuanya itu harus ya itu tadi terhindar dari sifat-sifat arogansi dan lainnya. Lanjut, berikutnya adalah bahasa. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke ya. Sampai di sini cukup jelas teman-teman yang poin nomor 2 ya. Baik, oke, masih jelas. Siap, saya lanjut ya. Kita masuk ke poin yang ketiga, teman-teman. Nah, poin yang ketiga jelas. Di sini adalah sistem funneling. Nah, kalau tadi di poin 2 kita udah ngobrolin tentang database gitu ya. Database-nya teman-teman kalau nggak perlu dihapus saja. Oke. Sekarang kalau seandainya database teman-teman tadi udah 1.000, setelah disortir Pak, ya setelah saya hubungin satu persatu, ternyata yang masih ingat sama saya cuma 200 Pak, yang lainnya udah lupa sama saya ya. Nah, nasib teman-teman. Jadi itu sudah pasti. Kenapa? Karena teman-teman jarang menghubungi mereka atau tidak pernah menghubungi mereka. Pasti teman-teman akan dilupakan. Ya, jadi kalau udah teman-teman dapat seperti itu udah nasib. Karena teman-teman tidak pernah menghubunginya. Berarti kan teman-teman berkurang nih kontaknya ya kan? Nah, bagaimana sih cara dapetin kontak nih ya teman-teman ya? Ini masuk sistem funneling, menambah kontak WA sesuai target market. Ingat, jadi nambah kontak WA sesuai target market, bukan asal nambah kontak WA. Kalau asal nambah kontak WA gampang teman-teman. Teman-teman buka apa namanya itu OLX, buka aja OLX, di situ banyak kontak WA teman-teman. Teman-teman tinggal simpen aja, gitu ya. Teman-teman buka marketplace, di situ banyak sekali kontak WA. Teman-teman tinggal simpen aja. Tapi ingat itu nggak sesuai target market, teman-teman. Oke ya. Nah, di sini apa yang perlu teman-teman lakukan? Yang pertama adalah teman-teman harus bisa menganalisa dulu tentang bisnis yang teman-teman jalankan. Yang pertama, teman-teman harus tahu minat dari pembeli produk teman-teman semua ini apa sih? Peminatnya apa ya? Yang kedua, teman-teman, pekerjaan dari calon-calon orang yang membeli produk teman-teman semua itu harus seperti apa? Yang ketiga adalah sosial media yang teman-teman akan pakai.
Apakah Facebook ataukah Instagram? Dan selanjutnya adalah keinginan. Saya akan kasih contoh, teman-teman. Teman-teman jual produk mainan, contohnya. Berarti peminatnya di sini adalah orang-orang yang membutuhkan permainan atau hiburan untuk anaknya. Oke, teman-teman catat di bukunya. Yang kedua, pekerjaan. Kira-kira orang yang beli mainan saya ini pekerjaannya harus seperti apa? Teman-teman kan tahu tuh produknya harga berapa. Contohnya harga produknya adalah 100.000. Berarti kalau 100.000, pekerjaan apapun yang intinya bergaji, itu pasti bisa beli produk ini. Oke ya, dan pasti bisa cari produk ini. Terus cari database-nya dari mana? Nah, ini Pak Rudi. Ini adalah pembahasan kita ya. Dengan kriteria yang sesuai kebutuhan. Ini dulu Pak Rudi ya, harus dianalisa dulu teman-teman ya. Pekerjaannya, kemudian teman-teman ya harus tahu ya, berarti kan orang yang membeli produk kita, ya tadi ya yang harga 100.000, berarti kan pekerjaannya apapun bisa, gitu ya. Berikutnya sosial media yang teman-teman bidik. Kira-kira kriteria pekerjaan ini itu orang-orangnya lebih banyak di mana? Apakah lebih banyak di Facebook, lebih banyak di Instagram, lebih banyak di TikTok, atau lebih banyak di YouTube? Nah, oke, yang paling umum teman-teman itu adalah di Facebook. Itu yang paling umum ya gambarannya teman-teman. Berikutnya keinginan. Apa keinginan mereka setelah membeli produk? Keinginan teman-teman setelah membeli produk mainan dari saya apa? Keinginannya adalah mereka mendapatkan mainan yang berkualitas. Yang kedua, keinginan mereka adalah mendapatkan permainan yang memang disukai oleh anak-anak mereka. Nah, teman-teman sebagai pemilik produk, teman-teman harus bisa menganalisa dari produk yang teman-teman jual. Oke, jadi harus bisa nih. Kan teman-teman biasa tuh ya, kita mungkin ikut perusahaan kan pasti dikenali dengan yang namanya product knowledge. Nah, itu ya. Ini sama teman-teman konsepnya. Teman-teman sebagai pemilik produk sendiri, Pak, saya nih jualan ini Pak, homemade Pak, jualan apa namanya cookies contohnya. Buat sendiri Pak, cookies. Nah, kira-kira cookies ini teman-teman harus analisa siapa aja sih yang kira-kira butuh produk ini gitu loh. Oke. Berikutnya, apabila teman-teman di sini sudah mengetahui, sudah bisa menganalisa produk yang teman-teman jual, lanjut siapkan umpannya. Ya, cookies dan martabak mini. Kayaknya Pak Futuhi ini ada pengalaman ya sama cookies ya. Oke. Nah, siapkan umpannya teman-teman. Ya. Teman-teman contoh gini. Teman-teman jualannya adalah jilbab contohnya. Atau teman-teman jasa salon kecantikan contohnya nih ya. Jasa salon kecantikan. Ini saya kasih contoh nih, produk teman-teman di bidang jasa. Salon kecantikan. Apa sih umpan yang bisa teman-teman siapkan? Yang pertama, teman-teman bisa memberikan video tutorial bagaimana cara merawat diri di masa pandemi supaya tetap cantik. Yang kedua, teman-teman juga bisa memberikan e-book, buku elektronik. Ya, judulnya adalah bagaimana atau cara cepat merawat diri tetap cantik di masa pandemi. Itu contohnya. Oke. Berikutnya teman-teman juga bisa memberikan apa? Teman-teman juga bisa memberikan contohnya adalah voucher atau potongan. Ini tentunya kalau voucher atau potongan sifatnya adalah jualan ya. Oke. Nah, teman-teman, setelah teman-teman siapkan umpannya di sini ya, mulai dari e-book, e-course, bisa webinar seperti malam hari ini. Nah, ini kalau bagi teman-teman yang sudah punya customer ya, bagi teman-teman yang sudah punya customer, teman-teman bisa terapkan yang ini nih. Nih, voucher, membership, dan lain-lain. Atau teman-teman belum punya customer, punya outlet yang didatengin customer, contohnya teman-teman di sini bisnis rumah makan, contohnya. Rumah makan kan setiap hari pengunjungnya bisa jadi berganti-ganti ya teman-teman ya. Atau teman-teman buka salon deh, salon kecantikan. Pengunjungnya pasti berganti-ganti. Nah, teman-teman bisa berikan ini. Nih, voucher atau membership. Ini adalah umpan supaya teman-teman dapat database-nya. Oke. Nah, di sini kita bicaranya kalau bukan customer dulu. Atau teman-teman jualannya tidak didatengin sama customer. Maka ini yang perlu teman-teman bagikan. E-book, e-course, atau webinar. Ya. Selanjutnya teman-teman, teman-teman di sini bisa langkah yang terakhir adalah sebarkan. Oke ya. Sebarkan teman-teman di sini.
Jadi di sini teman-teman, setelah teman-teman siapkan umpannya, langkah berikutnya yang harus teman-teman lakukan adalah sebarkan. Oke, contoh, teman-teman sudah nyiapin e-booknya, lalu teman-teman sebarkan di Facebook contohnya. Bagi teman-teman semua yang mau tahu bagaimana cara merawat diri supaya tetap cantik di masa pandemi, silakan chatting ke nomor ini. Nah, ya, teman-teman, di sini saya bagikan satu e-book bagaimana cara merawat diri supaya lebih cantik di masa pandemi. Ini contohnya. Oke, teman-teman bisa kasih bahasa seperti itu. Di posting di Facebook, posting di Instagram, posting di story WhatsApp, silakan. Oke. Bagi teman-teman semua yang mau tahu bagaimana cara menjaga kesehatan supaya terhindar dari COVID-19, silakan chatting ke nomor ini. Itu pertama. Yang kedua, teman-teman, bagi teman-teman penghuni Facebook, saya akan bagikan satu buku bagaimana cara cepat terhindar dari COVID-19. Nah, teman-teman, ngomong-ngomong nih, boleh teman-teman respon pertanyaan saya. Kalau saya bagikan e-book tentang COVID-19, berarti produk apa yang mau saya jual? Kalau saya bagikan e-book tentang COVID-19, berarti produk apa yang mau saya jual? Yes, Bu Maria. Yes, intinya berkaitan sama kesehatan. Betul ya? Pada saat saya bagikan e-book tentang tadi bagaimana cara merawat merawat diri supaya lebih cantik di masa pandemi, berarti produk apa yang mau saya jual? Yes, Pak Indra. Kecantikan. Ya, kecantikan itu bisa jadi apa? Bisa jadi obat, bisa jadi juga mungkin terapi ya, teman-teman ya. Itu masuk, teman-teman. Gitu. Nah, pertanyaan saya teman-teman, mungkin nggak saya lihat nih pengumuman dari Pak Eko contohnya, bagaimana cara tetap sehat di dunia di masa pandemi. Pak Eko ngasih pengumuman seperti itu, oke, di Facebooknya. Apabila saya teman-teman, ya orang yang tidak butuh dengan informasi seperti itu, kira-kira saya akan chatting nggak ke Pak Eko teman-teman? Ya. Atau sebaliknya, contoh, Bu Eti dapat pengumuman dari Bu Wiwi tentang bagaimana cara merawat diri di masa pandemi, gitu ya. Bu Eti orangnya nggak suka gitu-gitu contohnya. Mungkin nggak Bu Eti akan chatting, teman-teman? Pasti nggak mungkin, teman-teman. Nah, itulah teman-teman. Orang yang chatting adalah orang yang benar-benar membutuhkan solusi yang teman-teman berikan di dalam umpan tadi. Jadi sudah jelas teman-teman, orang yang chatting adalah orang yang sesuai dengan target market. Sampai di sini cukup dipahami teman-teman? Oke, contoh malam hari ini, ya, contoh malam hari ini teman-teman mendapatkan flyer bagaimana cara jualan tanpa jualan. Orang yang datang malam hari ini, saya yakin sudah punya bisnis semua. Betul atau betul teman-teman? Nah, ya kan? Itu adalah umpan teman-teman. Supaya orang bisa masuk dan orang yang masuk benar-benar sesuai dengan umpan kita. Nah, pada saat ada orang chatting kepada kita, contoh nanti ternyata Bu Eti chatting kepada saya, permisi Pak atau permisi Mas, saya mau dong buku bagaimana cara merawat diri supaya terhindar dari COVID-19. Nah, dia akan chatting teman-teman. Pak, ini Bu Eti ini. Bu Eti ini berarti orang yang peduli dengan kesehatannya. Ya udah. Nah, langkah berikutnya yang perlu teman-teman lakukan apa teman-teman? Langkah berikutnya, untuk frozen food kira-kira gimana kalimatnya ya coach? Nah, frozen food siapkan dulu e-booknya dulu, umpannya dulu siapin dulu. Sebelum disebarkan, umpannya dulu siapin, Bu Noni. Oke, penjahit bagaimana Pak? Nah, penjahit untuk menarik umpan ya, menarik umpan di sini sama Pak, siapkan dulu e-booknya. Oke, umpannya siapkan dulu teman-teman. Nah, bagi teman-teman lanjut sebentar, saya cek dulu di sini. Nah, berikutnya apa yang perlu teman-teman lakukan? Ini masih lanjut teman-teman, bukan hanya 3 ini aja. Setelah ini teman-teman, apa yang perlu teman-teman lakukan? Setelah teman-teman ini, ada orang masuk. Nah, ini ya teman-teman ya. E-booknya punya siapa coach? Nah, ini dalam nyiapin umpan ya, Bu Noni ya. Bu Noni bisa cari referensi, Bu. Cari referensi di dunia internet, di Google contohnya. Dia mungkin cara cara desain. Nah, contoh berkaitan sama sama apa namanya?
furniture contohnya. Berkaitan sama furniture, teman-teman bisa bagikan tuh, ya, tips merawat perabotan rumah supaya tidak cepat dimakan rayap. Itu salah satu buku, teman-teman. Ya, teman-teman cari itu artikelnya di mana di Google. Setelah teman-teman cari artikelnya di Google, salin ke mana namanya, salin ke Word, kemudian dicetak sebagai PDF. Nah, itu udah jadi e-book, teman-teman. Ya, udah jadi e-book itu. Gitu. Walaupun mungkin bukan teman-teman sendiri yang berpikir, tapi paling tidak teman-teman ada upaya di situ teman-teman membagikan sesuatu. Ya. Oke, langkah berikutnya setelah teman-teman masuk, umpan saya buku 17 sektor ekonomi kreatif, tulisan saya sendiri terbitan Juli. Semalangkah dan sektor yang potensial untuk pemula. Wis, mantep Pak Eko ya, apalagi Pak Eko sendiri yang nulisnya. Tuh. Nah, langkah berikutnya teman-teman harus berinteraksi. Bagaimana cara interaksinya teman-teman? Yuk saya ajarin. Bisa tulis juga teman-teman. Kalau ada orang chatting masuk, interaksi yang perlu teman-teman lakukan yang pertama adalah tanyain dulu dengan siapa yang chatting. Oke. Oke, mohon maaf sebelumnya ini dengan siapa dan dari kota mana. Contoh saya dengan Bu Eti, nanti kan jawabnya kayak gitu. Saya dengan Bu Eti dari Bekasi Timur, Pak. Gitu. Oh, baik Bu Eti, mohon simpan nomor saya ya. Saya dengan Diki Jos dari Pasuruan, Jawa Timur. Nah, Bu Eti, mohon di screenshot ya apabila sudah menyimpan nomor saya. Selanjutnya akan saya bagikan e-book yang Ibu butuhkan. Udah, itu ya syaratnya teman-teman. Orang yang butuh e-book teman-teman semua atau butuh umpannya, mereka harus simpan nomor kita. Oke. Selanjutnya teman-teman, setelah interaksi sama-sama simpan nih ya, teman-teman langkah kedua lakukanlah edukasi. Setelah teman-teman bagikan e-booknya, contoh teman-teman sudah bagikan e-booknya ke Pak Yadi di Cikarang, dia udah dibagi e-booknya. Ke Pak Asmi udah dibagikan e-booknya. Langkah berikutnya adalah interaksi lagi teman-teman. Dapat 2 hari, 3 hari, 4 hari, teman-teman chatting lagi kepada mereka. Selamat pagi Pak Yadi, selamat pagi Bu Umu Vito, selamat pagi Bu Rohmatul, apa kabar hari ini? Saya udahakan selalu sehat selalu ya Bu. Bu, kalau boleh tahu, apakah e-book kemarin sudah bisa dibaca? Apakah e-book kemarin sudah bisa di-download? Apakah e-book kemarin ada yang perlu ditanyain? Nah, ya, itu adalah bentuk interaksi, teman-teman. Jadi, teman-teman, jangan ditinggalin gitu aja. Setelah teman-teman berinteraksi dengan seseorang, tempel terus, teman-teman, ya. Jangan lepas gitu ya. Kalau kata kasino itu yang baju merah jangan sampai lepas, kan gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini sama, teman-teman. Yang chatting kita jangan sampai lepas. Nah, caranya adalah interaksi. Oke, tanyain teman-teman, apakah e-book kemarin sudah bisa dibaca? Contoh, teman-teman menggunakan umpan webinar seperti malam hari ini ya. Seperti malam hari ini teman-teman ngundang orang untuk datang untuk seminar malam hari ini. Teman-teman besoknya atau 2 hari lagi tanyain, selamat pagi Pak Bambang Rusdi, apa kabar Pak? Gimana Pak kemarin belajar WA marketingnya? Apakah dapat manfaat? Nah, itu bentuk interaksi teman-teman. Interaksi. Oke, lanjut. Setelah teman-teman interaksi, lakukanlah proses edukasi. Pada saat teman-teman interaksi, teman-teman tanyain, Pak Bambang Gusti, kebetulan kita ada grup Pak untuk memberikan materi lanjutan dari WA marketing. Kira-kira Pak Bambang Gusti mau saya masukin ke grupnya Pak? Gitu. Kalau seandainya Pak Bambang Gusti nggak mau, ya udah, jangan dipaksa teman-teman. Ya, kembali lagi kita harus minta izin. Dilarang masukin orang tanpa izin. Haram hukumnya kalau bagi saya teman-teman ya. Yang kedua, teman-teman, apabila Pak Rusdi mau dimasukkan ke dalam grup, disitulah tempat kita mengedukasi. Ya, mengedukasi tadi, teman-teman bagikan tentang kesehatan kan? Nah, di situ teman-teman bagi, selamat pagi para anggota grup, di sini saya membagikan info tentang bagaimana nih meracik minuman supaya minuman itu bisa meningkatkan vitamin D kita, gitu ya. Oke, dibagikan. Besok lagi dibagikan, selamat pagi para anggota grup. Di sini saya mau bagikan bagaimana cara untuk merawat cara berjemur yang tepat, yang benar pada saat pagi hari. Itu teman-teman. Itu adalah bentuk edukasi. Menurut teman-teman pribadi, kalau seandainya teman-teman dari anggota grup dikasih informasi seperti itu, teman-teman senang atau senang, teman-teman? Informasinya adalah tentang edukasi semua. Ya, saya tanya kepada teman-teman semua, dimasukin ke dalam grup, tapi isinya adalah tentang edukasi semua. Ya, saya tanya kepada teman-teman. Kalau teman-teman ada di dalam grupnya, ya boleh tuliskan di kolom komentar. Kira-kira teman-teman senang atau enggak? Di dalam grup itu isinya adalah edukasi, teman-teman. Yes, teman-teman. Ya,
teman-teman akan betah di dalam grup itu. Kenapa? Karena yang diberikan adalah edukasi semua. Oke. Nah, teman-teman udah dapat nih nyamannya nih. Nah, waktunya sekarang eksekusi, teman-teman. Masuk ke yang terakhir, promosi. Ya, teman-teman tinggal tambahin promosi. Selamat pagi teman-teman, hari ini, selamat pagi para anggota grup, hari ini saya akan bagikan bagaimana cara untuk membuat makanan cepat saji tapi tetap sehat bagi penderita COVID-19. Udah, teman-teman bagikan artikelnya. Di bawahnya. Nah, supaya lebih sehat teman-teman, gunakanlah produk ini. Ya, produk ini bisa dibeli apa namanya? Dengan dua cara. Yang pertama bisa pakai marketplace, yang kedua bisa melalui saya. Nah, ya, teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman teman-teman harus interaksi, edukasi, lalu promosi. Jangan dibalik, teman-teman. Ya, jangan dibalik. Teman-teman dapat kontak baru langsung diberondong promosi tanpa interaksi, tanpa edukasi, teman-teman. Saya jamin teman-teman nanti akan kehilangan banyak kontak dan teman-teman akan capek sendiri untuk ngumpulin kontak, teman-teman. Ya, saya tanya ke teman-teman semua yang hadir malam hari ini, siapa yang suka dijualin, teman-teman? Ada nggak yang suka dijualin? Saya yakin teman-teman di sini pasti nggak suka dijualin apapun itu bentuknya. Ya, nggak lah. Yes, teman-teman. Jadi, teman-teman, kalau teman-teman sendiri sudah meyakini dan teman-teman juga tidak mau dijualin, teman-teman harus paham penerima WA atau orang-orang di luar sana juga tidak mau dijualin. Jadi cara yang tepat adalah seperti ini. Interaksi, buat mereka nyaman, teman-teman. Setelah mereka nyaman mendapatkan ilmu dari teman-teman semua, baru boleh dikasih promosi. Oke ya. Boleh Pak, nyaman saya tanggal 18 ada jadwal di STP Bali Pak. Wah, keren Pak. Pak Eko ya di Bandung ya. Oke, teman-teman. Jadi di sini cukup jelas ya, teman-teman ya. Bagaimana sistem funneling, interaksi dan sebagainya cukup jelas, teman-teman. Yo, saya mau tanya dulu teman-teman. Kira-kira teman-teman sistem ini bisa dilakukan nggak, teman-teman? Cara seperti ini bisa dilakukan, teman-teman? Yes, bisa pakai banget teman-teman. Yang penting teman-teman lakukan pola ini dan ini sudah saya lakukan teman-teman. Sudah saya lakukan lama. Jadi saya praktisi dari bidang marketing sejak 2018. Ini sudah saya lakukan teman-teman. Tidak terhitung teman-teman berapa kontak yang saya maintain setiap hari. Ya, banyak sekali kontak yang saya maintain setiap hari teman-teman. Dan itu terbukti dan bisa dilakukan sama teman-teman semuanya. Dan teman-teman, apabila teman-teman sudah melakukan poin 1, poin 2, dan paling utama adalah poin 3 ini, maka teman-teman nanti akan mencapai goalnya. Nih, teman-teman akan mencapai goalnya bagaimanakah? Strategi jualan tanpa jualan. Nah, teman-teman, apa yang perlu teman-teman lakukan? Nih poinnya teman-teman. Teman-teman harus sering-seringlah berinteraksi intens dengan pelanggan. Sapa mereka, teman-teman. Contoh, teman-teman ya. Saya, teman-teman, saya pada saat saya ulang tahun, saya dapat reminder berupa WhatsApp dari Auto 2000. Selamat ulang tahun yang ke-30 Pak Diki. Semoga di ulang tahun ini Pak Diki mendapatkan banyak rezeki, diberikan umur panjang dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pak Diki, dalam ulang tahun yang ketiga ini, yang ke-30 tahun ini, maka Pak Diki dapat hadiah. Dapat bisa servis gratis untuk kendaraannya pagi ini. Menurut teman-teman, kira-kira kalau saya dapat servis gratis, saya datang nggak teman-teman? Yuk. Nah, saya datang? Yes, teman-teman. Oke, datang, teman-teman. Nah, selanjutnya, teman-teman. Pertanyaan saya, teman-teman, pernah nggak teman-teman melakukan pola itu kepada database teman-teman semuanya? Pernah nggak teman-teman mengucapkan ulang tahun kepada pelanggan teman-teman semuanya? Pernah nggak teman-teman mengucapkan ulang tahun kepada database-nya? Yes. Tidak pernah jawabannya. Oke, sekarang saya tanya, potensinya nih teman-teman, potensinya. Pada saat 1 tahun, ada 365 hari, apabila database teman-teman semua ada 1000, 1000 dibagi 365 berarti ada berapa orang yang ulang tahun 1 hari, teman-teman? Kalau 1000 dibagi 365 berarti berapa orang yang ulang tahun 1 hari? Yes, jawabannya adalah 3 orang yang ulang tahun. Saya akan gambarkan potensinya, teman-teman. Saya akan gambarkan potensinya. Pada saat saya, ini saya true story, teman-teman. Pada saat saya datang ke Astra,
untuk servis mobil saya, teman-teman. Oke, nyampe di sana, dicek di mobil saya sama mekaniknya. Cek, 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 cek. Disampaikan, Pak Diki, mohon maaf, ternyata oli di power steeringnya perlu ditambah, Pak. Kira-kira mau ditambah atau enggak, Pak? Nah, rasa kekhawatiran saya ada nih, teman-teman. Akhirnya saya, oh ya, Pak, silakan ditambah untuk oli power steeringnya. Oke, diperiksa-periksa lagi, Pak Diki, ternyata untuk apa namanya, beberapa bautnya perlu dirapetin lagi, Pak, karena udah hilang. Nah, di sana akhirnya oke, Pak, tambahin aja bautnya yang hilang. Pak Diki, ternyata ini olinya juga waktunya ganti, Pak. Sekalian ya, Pak, diganti ya, Pak. Nah, teman-teman, pertanyaan saya, Auto 2000 di sini jualan nggak, teman-teman? Ya, saya dapat servisnya gratis. Nyampe sana saya ditawarin apa aja, teman-teman? Suruh nambahin apa namanya? Oli power steering, suruh nambahin beberapa baut, suruh ganti ulinya, teman-teman. Nggak kebayang, teman-teman. Ya, jualan, teman-teman. Tapi disinilah pola bagaimana caranya Auto 2000 bisa berinteraksi dengan saya selaku customer. Yang kedua, teman-teman, pernah nggak teman-teman di sini dapat ucapan ulang tahun dari Facebook? Yuk, saya tanya. Siapa yang pernah dapat ucapan ulang tahun dari Facebook? Yuk, selamat ulang tahun Pak Asmi, selamat ulang tahun Bu Rohmatul Hikmah dari Facebook yang ucapinya. Pernah nggak? Yuk, pengguna-pengguna Facebook. Yes, pernah. Pertanyaan saya, teman-teman kenal nggak sama pemilik Facebook? Teman-teman kenal dengan pemilik Facebook? Nggak kenal. Oke, tapi di situ teman-teman merasa senang, teman-teman merasa bahagia. Kenapa? Karena teman-teman di sini diucapkan ulang tahun oleh Facebook. Lalu apa yang teman-teman lakukan? Yang teman-teman lakukan adalah teman-teman tetap bertahan menggunakan Facebook, tidak meninggalkan Facebook, walaupun banyak aplikasi di luar sana. Nah, inilah teman-teman, bentuk kenyamanan yang diciptakan oleh perusahaan besar di luar sana. Bagaimana mereka mampu mengelola database-nya supaya pelanggannya tidak lari ke lain hati. Pada saat orang betah di Facebook, Facebook mau nampilin iklan apapun, teman-teman nggak ada masalah. Karena teman-teman betah dan nyaman dengan Facebook. Pada saat Auto 2000 memanggil saya nyampe ke sana, teman-teman. Ya, Auto 2000 mengucapkan ulang tahun kepada saya nyampe ke sana. Mereka mau jual apapun, saya nggak keberatan. Pada saat saya sudah nyampe ke sana. Inilah pola yang dilakukan, teman-teman semua. Jadi, teman-teman, yuk ciptakan suasana interaksi yang kondusif dengan database teman-teman semuanya. Ucapin ulang tahun, minimal doakan teman-teman. Ya, kalau teman-teman tidak pernah berinteraksi, teman-teman minimal doakan Pak Nasirin. Contoh Pak Nasirin bisa hubungi Pak Yadi. Selamat pagi Pak Yadi di Cikarang. Apa kabar Pak? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Pak. Cukup. Itu adalah bentuk interaksi. Ingat ya teman-teman ya. Nih, poin-poinnya tadi yang saya sampaikan adalah interaksi, teman-teman ya. Interaksi, edukasi, dan promosi. Jadi teman-teman, jangan langsung hubungi Pak Yadi. Selamat pagi Pak Yadi. Apa kabar Pak? Hari ini ada produk baru loh Pak. Sayang sekali Pak kalau nggak dijawab Pak. Kalau nggak di, apa namanya? Kalau nggak dibeli Pak. Nah, saya yakin Pak Yadi nggak akan nyaman teman-teman. Ya Pak Yadi tidak akan nyaman. Oke, pada saat saya tanya nih kepada teman-teman semua, pada saat teman-teman datang ke McDonald contohnya ya, teman-teman kemudian pada saat ulang tahun dapat ucapan ulang tahun dari McDonald. Selamat ulang tahun ya Bu Siti yang ke-35 tahun. Semoga di usia Bu Siti yang ke-35 ini, Bu Siti diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai hadiah ulang tahun, Bu Siti mendapatkan makan malam gratis. Menurut teman-teman, kira-kira Bu Siti datang sendirian atau enggak? Ya, datang berapa orang kira-kira Bu Siti, teman-teman? Ya, saya tanya kepada teman-teman semua, apabila teman-teman dapat pesan ulang tahun seperti itu, datang sekelurahan berempat. Ya, yes teman-teman. Apalagi ini adalah momentum ulang tahun. Pada saat Pak Bambang Rusdi menyapa pelanggannya yang ulang tahun. Selamat pagi Bu Siti Yuliati, contohnya ya, selamat ulang tahun yang ke-30 ya Bu. Sebagai hadiah ulang tahun, maka Bu Siti berhak dapat makan malam di restoran kami. Silakan datang ya Bu. Nah, teman-teman, pada saat Bu Siti datang ke restorannya Pak Bambang Rusdi, mereka nggak mungkin sendirian. Bu Siti tidak mungkin sendirian. Minimal ngajak pasangannya. Benar nggak teman-teman? Ya kan? Minimal ngajak pasangannya. Nggak mungkin deh. Kayak saya gitu ya, datang sendirian gitu ya, bawa kue sendiri, potong kue sendiri, nyanyi-nyanyi sendiri. Happy birthday to me, happy birthday to me,
happy birthday to me. Potong kue sendiri, tiup lilin sendiri, disuapin sendiri. Kan nggak mungkin, teman-teman. Pasti minimal bawa pasangannya. Nah, pertanyaannya, pada saat nyampe ke kasir, oke, Bu Siti nyampe ke kasir nih sama pasangannya. Kira-kira yang gratis siapa ini, teman-teman? Yang gratis siapa? Yang gratis adalah Bu Sitinya. Ternyata pasangannya Bu Siti makanya banyak banget, teman-teman. Habis 200.000. Tetap bayar, teman-teman. Nah, disinilah pola membuat nyaman kepada Bu Siti. Bu Siti nyaman ngajak pasangannya. Sama Bu Siti, oh silakan, silakan papa, silakan suamiku makan sebanyak-banyaknya, ini adalah hari ulang tahunku. Ternyata nyampe kasir suruh bayar karena suaminya memang tidak tidak gratis. Yang gratis adalah Bu Sitinya. Ini, teman-teman. Tapi di situ, teman-teman mampu membuat nyaman Bu Siti. Ya, akhirnya berdekat. Ya kan dijelasin sama kasirnya. Oh iya, yang gratisnya Bu Siti. Ternyata Bu Sitinya juga makan banyak, teman-teman, tapi gratis ya, suaminya yang bayar. Nah, teman-teman, ini adalah pola interaksi. Bagaimana caranya teman-teman memberikan satu kenyamanan kepada customer, kepada database teman-teman semuanya, supaya mereka tetap percaya, tetap nyaman dengan bisnis teman-teman semuanya. Nah, inilah strategi yang dilakukan oleh perusahaan besar di luar sana, teman-teman. Bagaimana mereka mampu tetap eksis walaupun dalam keadaan sulit. Teman-teman, coba cek. Banyak sekali perusahaan besar di sana yang justru omsetnya malah mengembang, teman-teman. Terutama perusahaan-perusahaan yang sudah memanfaatkan media digital. Menurut teman-teman, kira-kira strategi ini masuk akal atau tidak? Yuk saya tanya. Masuk akal? Masuk akal? Yes, teman-teman semua. Yuk, yang masuk akal, angkat-angkat tangannya, teman-teman. Angkat tangannya semuanya. Yuk, saya kepingin, teman-teman. Saya lihat di kamera, angkat tangannya, lalu tepuk jidatnya. Masuk akal, teman-teman. Yes. Inilah pola yang dilakukan oleh perusahaan besar di luar sana. Teman-teman nggak bisa bayangin ya, sekelas contohnya Facebook saja, itu berapa banyak orang yang diucapin ulang tahun setiap hari, teman-teman. Sekelas Grab, sekelas Gojek, teman-teman. Teman-teman mungkin menjadi nasabah di asuransi, nasabah di perbankan. Teman-teman pasti dapat ucapan ulang tahun. Inilah cara mereka membuat nyaman kepada pelanggannya. Ya, sehingga teman-teman semua enggan untuk lari ke lain hati. Sehingga teman-teman merasa nggak nyaman kalau seandainya menggunakan produk yang lainnya. Inilah cara mereka. Dan cara seperti ini bisa teman-teman lakukan menggunakan WhatsApp. Caranya, teman-teman, seperti yang tadi saya bagikan, strateginya adalah interaksi poin pentingnya. Teman-teman boleh tuh tulis manual gitu ya, diketik manual. Teman-teman nanti buka kalendernya dilingkarin. Oh, ini tanggal 25 adalah ulang tahunnya Pak Adrian. Dilingkarin, teman-teman. Kalau perlu di kalendernya dikasih tanggal. Tanggal 25 ulang tahunnya Pak Bambang contohnya. Udah, nanti dapat reminder ya. Teman-teman dapat alarm titit titit titit. Tanggal 25 nih Pak Bambang ulang tahun, cepat-cepat teman-teman kirim pesan. Selamat pagi Pak Bambang, selamat ulang tahunnya Pak. Nah, semoga ulang tahun ini Bapak diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai hadiah ulang tahun Pak Bambang, maka Pak Bambang berhak untuk dapat makan malam gratis. Ini contohnya. Sebagai hadiah ulang tahun Pak Bambang, maka Bapak berhak untuk servis gratis di bengkel saya. Nah, teman-teman, jadi inilah ada bentuk interaksi kepada pelanggan yang notabene teman-teman mungkin tidak pernah berinteraksi. Kepada database yang mungkin notabene teman-teman tidak pernah berinteraksi. Hal yang paling penting teman-teman adalah sebut nama mereka. Ya, jadi teman-teman ini adalah masuk ke dalam labeling tadi. Makanya kenapa teman-teman saya minta nyimpen namanya yang jelas. Jangan sampai cuma dikasih namanya doang, dikasih tanda tanya, dikasih titik. Waduh, parah teman-teman ya. Kasih nama sesuai dengan namanya mereka. Bagaimana cara kita bisa tahu data dari customer misalnya utangnya. Nah, Pak Kristanto, bagus pertanyaannya. Pak Kristanto bisa menggunakan sistem membership yang pertama. Ya. Yang kedua, Pak Kristanto bisa menggunakan sistem voucher atau potongan harga. Contoh gini Pak Kristanto. Bisnis Pak Kristanto bergerak di bidang mebel contohnya. Ya, bergerak di bidang mebel. Pada saat ada customer datang, Pak, contoh beli kursi gitu ya. Pada saat ada Bu Mardiah beli kursi di Bapak, maka Bapak tawarin, Pak, Bu, mau jadi member kita, Bu. Nanti pada saat Ibu jadi member, harga kursinya dapat potongan loh, Bu, 15%.
Ini adalah bentuk, Pak. Bentuk supaya Bapak dapat datanya Bu Mardia. Oke. Menurut Bu Mardia, kira-kira 15% besar atau kecil, Bu? Kalau dapat diskon 15%, Bu. Harga kursinya 1 juta. Dapat potongan 150.000. Lumayan atau lumayan banget, Bu, bagi ibu-ibu? Yuk, dapat 15%. Boleh tulis di kolom komentar. Lumayan, teman-teman. Yes. Paling tidak itu bisa buat beli keperluan dapur. Oh, iya Pak, boleh Pak. Saya mau daftar Pak jadi membernya. Bayar nggak Pak? Enggak, Bu. Daftar jadi member Mebel kita nggak bayar. Cukup Ibu isi data aja di sini. Oke. Nah, setelah isi data, Bu Mardia nanti bisa dapetin potongannya di kasir ya, Bu. Nah, inilah teman-teman cara untuk dapetin database. Teman-teman masih ingat Matahari? Masih ingat Matahari Mall? Masih ingat? Nah, teman-teman yang pernah ke Matahari Mall, pernah nggak ditawarin jadi member? Saya tanya. Kalau masih ingat, yes. Tuh, pernah ditawarin jadi member, disuruh bayar 200.000, jadi membernya lo ya, disuruh bayar 200.000, teman-teman. Ya, tuh. Nanti dapat potongan, ya, dan sebagainya. Itu disuruh bayar lo, teman-teman. Tuh. Jadi, teman-teman, sekarang pola-pola jadi member bayar itu, kalau saya pribadi, buang, teman-teman. Yang penting bagaimana cara teman-teman dapat data mereka. Teman-teman kalau masih ingat nggak? Grab pernah meluncurkan Rp1 naik Grab hanya menggunakan OVO. Ada yang pernah pakai teman-teman? Naik Grab hanya bayar Rp1 menggunakan OVO. Yo, saya sering itu dulu pakai. Ada yang pernah dapat teman-teman? Naik Grab hanya Rp1. Nah, teman-teman, itu adalah pola dari OVO bagaimana cara mereka dapat ngumpulin database dari penggunanya. Ya, poinnya di sana, teman-teman. Pernah nggak teman-teman di sini dapat undangan TikTok Lite, dapat undangan TikTok, dapat undangan Install Snack? Pernah?